Dan kita akan kembali membahas pencalonan Tunggal Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI yang saat ini juga tengah menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kertopati. Selamat siang Mbak Nuning, ini Presiden Jokowi akhirnya memilih Andika Perkasa sebagai calon Tunggal Panglima TNI. Menurut Anda, kenapa pilihannya jatuh pada Jenderal Andika Perkasa? Ya, selamat siang Mbak Sarah. Menurut pandangan saya, dipilihnya Jenderal Andika Perkasa ini karena memang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi TNI itu sendiri. Karena memang dilihat bahwa inward looking kita, situasi dalam negeri juga masih membutuhkan peran serta dari TNI, di mana dilihat juga Jenderal Andika Perkasa memiliki berbagai macam kelebihan ya, di mana kan pasti Jenderal Andika Perkasa ini sudah dalam pantauan Pak Jokowi ya, dan sudah pernah juga menjadi Danpas Pampresnya gitu ya. Jadi mungkin itu juga salah satu yang menjadi pertimbangan dari Presiden Jokowi memilih beliau gitu. Memang begini Mbak, jadi kita itu membutuhkan seorang Panglima TNI yang memiliki kewibawaan di tingkat internasional, memiliki kemampuan diplomasi militer yang baik, serta pengetahuan manajemen tempur yang baik. Karena ke depan ini kan ancaman itu sudah begitu variatif ya, bukan hanya konvensional, tetapi juga ada ancaman perang hibrida di mana di situ ada militer dan non-militer, dan pasti juga Pak Jokowi juga memantau kegiatan Jenderal Andika Perkasa pada saat menjadi Kasat. Di awal adanya COVID-19 kan Jenderal Andika Perkasa juga mengajak serta lembaga lain ya, antara lain Badan Intelijen Negara, lalu kemudian produsen obat juga BNPB, semuanya untuk memproduksi obat COVID ya, bukan vaksin tetapi obat. Nah ini juga sebuah upaya yang sangat humanis bagi seorang jenderal untuk melihat dan bagaimana prajuritnya terhindar dari COVID-19 begitu. Antara lain juga kalau menurut pandangan saya begini, Jenderal Andika Perkasa kan sangat atentif terhadap perang cyber. Ya, tadi juga di dalam paparannya beliau juga menyampaikan bahwa cyber itu akan menjadi fokus. Di sini perlu adanya satu ketegasan juga di mana Jenderal Andika Perkasa ini memiliki niat yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM TNI. Jadi bukan hanya memiliki kemampuan militer saja, tetapi juga kemampuan di bidang cyber ya. Kalau kita lihat kan sekarang ini memang ada yang kita sebut di seluruh dunia itu melakukan defense shifting ya. Defense shifting itu adalah untuk supaya operasi militer itu dengan minimum ya, tetapi menghasilkan maksimum gitu, sehingga membangun TNI yang mampu melaksanakan juga interoperabilitas dan kualitas prajurit TNI dalam hadapi perang cyber ya, juga harus ditingkatkan untuk mengawasi teknologi militer terkini seperti pemanfaatan unmanned system ya. Unmanned system itu sekarang sudah berbagai macam. Apabila lihat tekad dari Jenderal Andika Perkasa, walaupun mungkin hanya 400 hari, tetapi juga pasti yang bersangkutan akan melakukan hal terbaik bagi apa yang sudah disampaikan kepada Komisi 1 pada pagi hari ini di dalam fit and proper-nya. Yang saya tadi menarik juga, ini juga mungkin satu pertimbangan dari Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa. Ada satu statementnya yang tidak ambil tupoksi institusi lain, termasuk dengan kementerian. Ya, memang selama ini kalau kita lihat ada berbagai overlapping ya antara Kementerian Pertahanan dengan Mabes TNI juga dengan matra-matra. Mungkin ini
yang diniatkan oleh Jenderal Andika Perkasa untuk ditata kembali sehingga organisasi TNI itu bisa lebih rapi dan bisa melakukan interoperabilitas, komunikasi juga akan lebih lancar begitu diharapkan. Baik, Mbak Nuning, apakah ini ada kalkulasi yang dipikirkan oleh Presiden Jokowi ya, bagaimana menata organisasi di lingkungan TNI agar terjadi sebuah regenerasi yang semakin mantap ke depannya? Iya, saya yakin juga Presiden Jokowi menginginkan hal itu ya, karena memang kan di dalam pembangunan SDM itu di mana moral prajurit itu penting untuk tetap merasa bangga menjadi TNI gitu ya. Lalu kemudian pendidikannya, pendidikan itu juga seyogianya itu mendapatkan pendidikan mengenai modernisasi alutsista, lalu kemudian cyber dan juga bahasa. Nah, ini penting sekali karena diplomasi militer itu ke depan akan menjadi satu kegiatan yang tidak sederhana karena memang kalau kita lihat sekarang ini kan ada ancaman baru seperti halnya munculnya ini contoh saja munculnya AUKUS ya, trilateral Amerika, Inggris dan Australia yang dianggap cukup mungkin harus menjadi perhatian karena takut mengganggu kedaulatan NKRI begitu. Nah, memang dalam hal ini Jenderal Andika Perkasa itu kalau kita lihat ingin membangun SDM yang lebih bagus ya, untuk regenerasi juga yang lebih bagus, itu saya melihat keinginannya untuk memajukan diklat TNI ya, harus menerapkan standar dan kriteria profesionalitas prajurit TNI yang baru ya, sesuai parameter alutsista yang terintegrasi gitu, Mbak. Oke, Mbak Nuning, ini kan penunjukan Andika ya, Jenderal Andika ini menjadi calon tunggal Panglima TNI memperkuat dominasi matra daratnya. Apakah penunjukan ini sebenarnya idealnya dilakukan secara rotasi karena dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian. Karena kalau misalnya kita lihat ini kan Jenderal Hadi Cahyanto ini kan dari Kepala Staf Angkatan Laut dan sebelumnya juga ada Angkatan Udara. Oh ya, Angkatan Udara, dan juga ada Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dari Angkatan Darat gitu. Bukannya harusnya rotasi gitu, Mbak? Tidak ada di dalam regulasi seperti itu ya, yang namanya rotasi itu kan bergantian ya. Kemarin itu waktu zaman Pak SBY kan dari darat juga ke darat gitu malah. Ini kan dari udara ke darat. Ini saya melihatnya sih tidak ada masalah. Jadi itu tidak usah menjadi diskursus ya, perdebatan yang diperuncing karena yang penting orang yang menjabat sebagai Panglima TNI ini berkualitas, memiliki kewibawaan di tingkat internasional, memiliki kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang baik. Juga memiliki pengalaman pendidikan sebagai solar warrior yang bagus gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini ya sudah tepat ya. Jadi tidak usah lagi dipermasalahkan kenapa kok darat ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ya Mbak Nuning ya. Lalu ini kan tidak ada masalah. Tadi Mbak Nuning juga berbicara ya bahwa nantinya Jenderal Andika ini hanya punya waktu 400 hari, 1 tahun lebih 1 bulan saja gitu kan. Ini apakah dalam kurun waktu 1 tahun ini ke depan ya Jenderal Andika ini mampu memberikan reformasi TNI dan juga mempunyai kebijakan baru? Apakah modernisasi alutsista ini akan masuk dalam prioritas Andika nantinya? Oh ya pasti. Tadi kan saya sebutkan juga di dalam paparannya juga tadi beliau menyampaikan hal itu kok. Ya, jadi memang kalau saya rasa ya seorang jenderal akan memiliki satu komitmen di mana dirinya paham bahwa tidak terlalu lama menjabat sebagai Panglima TNI kecuali ya Presiden Jokowi lalu memutuskan untuk
melakukan perpanjangan. Nah, itu juga akan dilakukan bekerja sama dengan Komisi 1 DPR RI. Tapi itu mungkin tipis lah ya kemungkinan tersebut. Tetapi saya yakin apabila Jenderal Andika Perkasa sudah memaparkan sedemikian rupa, itu sudah dengan perhitungannya bahwa akan mampu melaksanakannya dengan baik. Kan ini nanti juga beliau tidak akan kerja sendiri. Tadi juga sudah disampaikan di dalam fit and proper bahwa dirinya akan melakukan komunikasi yang baik dengan matra-matra lain, yaitu semua angkatan ya, dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Apabila pun itu ada perbaikan dan harus ada pengembangan baru, itu pasti akan dibicarakan dengan matra yang bersangkutan gitu. Oke, Mbak Nuning, kalau misalnya dari Mbak Nuning sendiri nih, menurut Mbak Nuning nih, apa sih sebenarnya PR besar yang akan dihadapi oleh Jenderal Andika nantinya pada saat menjabat? PR besar itu kalau kita lihat secara inward looking, yaitu dalam negeri ya, kita masih ada gangguan radikalisme dan separatis. Nah, ini Jenderal Andika Perkasa, saya rasa dengan pengalaman yang saya lihat ya, beliau begitu humanis. Ya contohnya saja seperti menghapus keperawanan, uji keperawanan gitu ya. Saya yakin beliau itu memiliki kemampuan komunikasi antar budaya yang baik. Karena menyelesaikan masalah separatis seperti halnya di Papua itu tidak bisa kita hanya pendekatan militeristik. Jadi di situ juga harus ada pendekatan dengan lembaga-lembaga adat dan lain sebagainya gitu. Sehingga ini adalah PR bagi seorang Andika Perkasa untuk sukses menjadi Panglima TNI, juga bisa melihat bagaimana membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah radikalisme yang ada di negara kita. Tentu ini harus dekat juga dengan tokoh-tokoh agama, walaupun memang TNI tidak semata-mata sendiri yang menyelesaikan masalah radikalisme. Di situ ada polisi, ada lembaga-lembaga lain, juga ada BIN, juga ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan lain sebagainya, begitu ya. Tetapi TNI adalah unsur utama ya juga di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam negeri. Lalu masalah yang ada di kawasan, yaitu outward looking. Kita melihat di Laut Cina Selatan terjadi berkali-kali gangguan dan upaya-upaya dari kedua belah negara yang berseteru ya, Amerika dan Cina juga negara-negara yang pro dengan keduanya. Kalau kita kan harus tetap sebagai negara bebas aktif. Nah, tetapi dalam hal ini kalau seorang Panglima TNI tidak memahami diplomasi militer dengan baik, maka juga akan bisa salah analisa ketika harus menghadapi upaya AUKUS itu masuk di kawasan yang tentunya akan menjadi satu problema baru bagi Indonesia gitu. Karena AUKUS ini kan kita tidak tahu juga ya apa yang akan direncanakannya terhadap NKRI. Di situ kan Amerika, Inggris, dan Australia. Tentunya mereka juga punya pertimbangan mengapa mereka membuat trilateral tersebut. Oke, baik. Jadi memang PR nanti dari Jenderal Andika sendiri adalah masih tentang radikalisme dan juga gerakan separatis, dan juga harus memperhatikan ya dari konflik di Laut Cina Selatan juga ya berarti ya, Mbak Nuning? Ya betul, dan berbagai tantangan tadi yang saya sampaikan, yaitu ke dalam internal TNI sendiri harus ada pembaruan juga di dalam pendidikan, diklat ya, pengembangan SDM agar lebih world class lah, atau paling tidak tuh menuju ke arah situ ya. Regenerasi berarti ya? Ini juga menjadi salah satu PR di internal. Baik, terima kasih atas penjelasannya ini Mbak Nuning, Mbak Susan Ningtyas Kertopati, pengamat militer dan juga intelijen yang sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat siang.